Kalau jadi Oci itu yang terkenal di Malaysia itu dari Penang. Kalau Musangking itu dari Raub Pahang. Ya. Tapi itu orang bilang kan di Raub Pahang dari mana? Datangnya dari Gua Musang. Gua Musang itu asalnya dari mana? Dari Kelantan ternyata. Awalnya dari Kelantan ke Gua Musang, kemudian ke Raub Pahang. Ya. Kalau Oci dari tadi saya bilang dari mana? Penang ya. Ya. Itu kenapa dia bisa menghasilkan buah yang bagus? Karena kecocokan mineral alam yang ada di tempat pohon itu udah apa namanya itu patennya begitu. Tapi kita bisa belajar seperti Pak Ahmad Mulyana bilang, kalau kita ngomong 62 unsur hara itu orang bilang waduh geleng-geleng kepala. Pasti Pak. Ya, tapi kalau kita mau menghasilkan itu ya kita cobalah belajar sedikit-sedikit. Mungkin dari 18 yang ada yang sering kita ngomong sama Pak Roman, ya kita tambahlah. Nah, biasa itu yang dibilangin trace elemen atau trace elemen itu sebenarnya pupuk mikro itu beda katanya menurut Pak Ahmad ya. Trace elemen. Nah, trace elemen ini sedikit tapi mempengaruhi benar-benar untuk suatu perkebunan, baik di pertumbuhan, baik di rasa dari tanaman. Untuk Oci ini Pak Rahman lihat ini kan patah. Angin sini gede ya. Jadi sebelum masuk tempat angin, musim angin nanti bisa dilihat dari, saya sering ngomong sama Pak Roman itu ada di ilmu bumi itu kita belajar itu dulu ada namanya perihelion sama perihelion sama ya helion ya, aperhelion sama perihelion. Nah, dari situ kita bisa tahu musim ini anginnya gede, musim ini nanti mulai berbuah durian ya. Kalau kita di selatan Katulistiwa sekali ya, saya bilang sama Pak Roman antara bulan Juli sampai September. Kalau di utara Katulistiwa kayak di Malaysia, Penang, di Pulau Kundur, kayak di Aceh itu kan utara itu bisa 2 kali. Ya mungkin mereka di bulan Juni sama bulan Februari ya. Nah, itu namanya alam, kita bisa belajar. Kita lihat Oci ini kan patah. Ya, Oci ini kalau di Malaysia mereka tuh pertumbuhan itu bukan kalau pertumbuhannya cepat batangnya kan lunak. Ya. Nah, pertumbuhannya diatur. Saya lihat juga ada beberapa pekebun di Malang itu, Yan Toto ya kalau dia udah ngerti. Dia tahu itu bahwa Oci itu batangnya ketas. Jadi pertumbuhannya diatur sama dia. Tapi sebenarnya ada satu hal lagi yang kita harus tambah, ada namanya kalsium. Ya, kalau ditabur itu ada namanya kalsium boroni. Ya, atau nitrabol kalau di Yara. Kemudian kalau matahari nggak terlalu panas kan kalsiumnya nggak naik ke atas. Betul. Kita bisa semprot kalnit. Ya, kalnit. Nah, mungkin banyak mendung, banyak apa ya. Kita kasih kalnit. Kalnit ingat itu tunggal ya. Atau kalau mau dicampur itu pakai KNO3. Yang lain udah nggak bisa. Dia nanti menggumpal, nanti penyemprotannya juga kurang bagus ya. Kalnit. Jadi itu untuk ini ya. Ini lihat banyak yang patah kan? Patah. Nah, ini karena pertumbuhannya mungkin terlalu cepat. Gitu ya? Lihat ini umur 2 tahun begini. 2 tahun Pak. Lihat tuh. Udah mulai pertumbuhan. Nah, kemarin ada trouble ini Pak Roman. Apa itu? Ada salah dari anak-anak kebun, tapi kita nggak bisa salahin juga ya. Jadi mungkin mereka waktu semprotnya itu tidak lihat jam. Harusnya kalau semprot jangan terlalu pagi juga, jangan ada embun. Percuma nanti ada embunnya jatuh kan buang. Nah, mungkin 7:30 sampai jam 10:30 atau jam 10. Lihat-lihat cuaca. Kadang-kadang jam 10 udah panas sekali ya, berhentilah, kita lanjutin berikut. Tapi usahakan kalau bisa semprot sekalian. Kalau kebunnya besar, kalau kita sini pakai 3 mesin. Jadi sehari langsung beres. Kalau enggak nanti kita pindah di sana. 2 hari dari sana punya lari ke sini lagi. Betul. Pak Roman jadi boros ya. Nah, untuk kita lihat di sini panas, saya usahakan kira-kira nih sebenarnya ini kebanyakan anak-anak. Saya ini usahakan ini setengah meter 1 meter ini bersih supaya nanti kalau mengurangi nanti ada kumbang dan lain-lain naik ke atas. Ya. Jadi ini ditutup. Prinsip untuk tanaman itu di bawah ini harus sedingin-dingin mungkin, di atas boleh panas karena kita butuh matahari untuk masa makanan. Ya, itu garis besarnya ya. Terus kalau Pak Roman lihat ini 1 bulan yang lalu, waduh, kurang bagus. Saya datang sebulan yang lalu ya, 1 bulan lebih yang lalu itu kurang bagus. Cuma saya sering monitor aja. Lihat ini Oci. Ini 2 tahun ya Pak Roman kan yang tahu nih. 2 tahun. Ya, ini 2 tahun bulan 4. Berarti sekarang 2 tahun setengah. Yang sebelah sana 2 tahun, bahkan yang Pak Roman kirim yang saya beli dari bibit kecil itu, itu 2 tahun itu. Ya.
kita lihat ini, kita ngacak ya. Tapi rata-rata pertumbuhan oci yang memang Hah? lebih cenderung lebih cepat. Pak. Musangking di sana bagus juga. Musangking Ini musangking kan, lihat ini. musangking. Ini kecil loh, dari kecil. Bagus. Kita tadinya kita lihat bawor, wah luar biasa kalau bawor ya. Awal memang luar Iya. biasa. Tapi memang di MDPL rendah, yang cocok itu memang oci. Oci, Pak. Tapi kalau MDPL 400 ke atas, musangking juga oke. Musangking bagus. Musangking sebenarnya di tempat yang enak antara 400 ke atas gitu. Kalau betul, Pak. Betul, betul. Setuju, setuju. Saya malah taruh di itu di MDPL 93 tapi kita belum makan ya. Di kita Ini kok. CTK yang Pak Roman kirim Iya, 3 tahun yang lalu, wah hampir 80% bunga. bunga semua. Ada beberapa yang kuning karena perawatannya sana kan nggak ngerti. Dia nggak dipupuk, pupuk habis dia diam aja. Ada 6 bulan, 7 atau 8 bulan yang lalu atau 6 bulan saya lupa. Kita sana pruning. Nah, ternyata ke sana, wah pertumbuhannya luar biasa. Dan 80% bunga. Bunga. Iya, nanti bisa lihat kita punya di plot kita ya. Boleh. Iya, Boleh. lihat ini oci. Nah, ini lihat ini. Ini dari salah masih kelihatan ini. Ya, daun-daunnya keriting. Jadi ini penyemprotan. Salah di penyemprotan ya. Jadi ini sebenarnya anak-anak kebun salah di penyemprotan sama pupuk mikronya ada takarannya. Waktu itu saya kasih zinc. Sing. Mungkin kelebihan zinc. Zinc itu memang harusnya sedikit. Kalau satu tangki itu seperempat sendok aja Sendok makan. atau 1 sendok teh. Kalau biasa yang lain kan 2 sendok. Ya. Jangan, itu pupuk mikro, jangan kebanyakan. Di samping dia mahal, ukurannya itu 1/20 dari ukuran biasa kira-kira. Tapi Ya. ini Pak Rido, kan kalau dengerin penjelasan Pak Rido tentang pupuk segala macam itu kan kayaknya mahal sekali. Bagaimana nasib petani yang tidak punya uang? Pak Rido? Saya di sini nggak mahal, Siap. bukan kayak yang orang lain. Wah, satu pohon mesti berapa? Coba dulu, Pak Rido. Iya, saya di sini ya 1 bulan waktu masih kecil gini. Kita jangan terpancing orang mau begini. Sebenarnya yang jual pupuk juga seperti Pak Catur tidak anjurin overdosis. Oke. Ya, ada namanya penelitian ya. Terus gampang hitungnya. Dari luas kanopi dikali 0,3 sampai 0,5. Nah, contohnya ya. Pupuk ya. Oke. Kalau ini misalnya kanopinya 2 meter, kita supaya gampang aja. Ini kan Siap. udah lebih dari 2 meter. Ya, 2 meter itu berarti luas kanopi itu pi r kuadrat. Ya kan? Luasnya kan? Kalau 2 meter kanopinya r kuadrat kan 4 kali pi 3,14. Kira-kira 12,5 luasnya di kanopi 12,5. 12,5. Nah, 12,5 dikali, kalau dikali maksimum 0,5 kan kira-kira 6 kilo. Ya, 6 kilo bagi 12 kan setengah kilo. 6,25 persisnya. 6,25. Nah, dibagi 12. 12 itu berarti 12 bulan. 12 bulan. 0,52. Itu kalau dipakai 0,5. Kalau dipakai 0,3 ya berarti cuma 300 gram. 0,3. Iya, 300 gram. 300 gram. Jadi nggak mahal lah sebenarnya. Cuma kalau di jor-joran itu. Nah, tapi kita di samping yang di dalam tanah, kita juga perlu namanya insek, bumi, dan pupuk mikro. Oh. Pupuk mikro di sini sebenarnya pakailah kalau yang mau murah itu Vitaplex. Nah, sama merek-merek lain. Ada yang pakai Plantaga, pakai namanya ini Plant Catalyst. Dan katalis. Nah, Plant Catalyst itu dia unsur-unsur yang ada di dalam kandungan itu ada 23 atau 22, saya lupa. Itu komplit sekali ya. Ya. Kalau Vitaplex itu dia 6 unsur mikro esensial ada di situ. Kita tahu pupuk mikro esensial itu ada 13, pupuk mikro itu ada 13. 6 sampai 7 yang esensial, 6 yang non esensial. Tapi yang non esensial ini kadang-kadang bisa mengisi kekurangan ini. Pupuk makro kan ada 6. 3 yang primer NPK, yang sekundernya kan ada 3. Magnesium, kalsium, sulfur. Ya. Jadi sebenarnya 18 unsur hara itu kalau dikasih di sini nggak terlalu mahal sebenarnya. Kalau ditahu penerapannya ya. Nah, biasa ini teman-teman pekebun ini nggak sabar maunya pohon cepat gede. Ya. Iya. Itu dan kadang-kadang dengerin penjelasan di vlognya Kebun RB, mereka bilang, oh ini mah orang kaya pasti duitnya banyak, pupuknya Enggak. mahal. Ternyata tidak, Pak Rido. Saya di sini pengeluarannya terus terang untuk pupuk juga bukan mahal, nggak mahal. Oke, Nah. Pak Rido mau izin. Ya. Lahan Pak Rido kan ada di Subang, ada di Serpong, kemudian ada satu lagi yang di dataran tinggi ada di Citeko. Nah, antara tiga model tanah itu dengan berbagai ketinggian DPL, apakah perlakuannya sama, Pak Rido?
eh, saya belum punya hasil yang di sini, belum ada hasil. Oke. Di Serpong saya udah punya hasil, tapi dulu montong, enak sekali. Oke. Di Citeko punya hasil baru montong, karena zaman dulu kan kita tahunya montong, betul. enak sekali, enak. Nah itu dengan catatan pemupukannya saya ada kasih tabel kemarin. Tadi nanti bisa lihat di tabel saya di float yang lain. Mulai dari dia kita mau rencana pembungaan, kita tuh 3 bulan sebelum itu kita kasih fosfat supaya naik ke atasnya. Fosfat kan lambat untuk merangsang keluarnya bunga ya. Kemudian nanti kita kasih Karate plus Boroni. Kita bisa kasih NPK Mutiara 1616. Nanti kemudian kalau dia udah mau respon mau bunga bisa kayak grower atau kayak winner ya, Yaramila ya. Nah, itu yang kita pakai pupuk anorganik. Pupuk organik juga bisa dikasih kan. Nah, tapi saya di sini terus terang saya baru kasih Plantagar yang dari rumput laut sama dari vermikompos. Saya belum berani ayam, kambing sama sapi. Kenapa? Waktu pertumbuhan begini akarnya saya masih khawatir belum terlalu kuat. Nanti pohonnya kalau udah kuat kita menuju ke sana. Sekarang saya udah mulai kan beli kambing. Betul. Pak Roman lihat kan saya udah beli sekitar 100 ton. Ya. Saya rencana fermentasi saya itu 6 bulan. 6 bulan. Orang bilang ya terlalu lama, tapi saya memang butuhnya 6 bulan kemudian. Memastikan. Mendingan kita beli sekarang, 6 bulan kemudian kita harus ini. Ya. Dan saya kasih double safety, saya fermentasi 2 kali, 3 bulan untuk memastikan. Dan ingat jangan ditanam. Harus ditabur. Ya, makanya kadang-kadang saya lihat ada teman-teman ditanam, terutama orang yang di daerah pegunungan, dia bilang wah ini kan nggak ada tergenang air, nggak usah butuh akar mungkin terhindar. Tapi kalau fluida dari atas yang lebih tinggi mengalir, dia kan bawa kotoran. Kemudian kalau pupuk, pas kita pupuk hujan juga pupuk kita ke bawah. Terus pupuk organik kalau dikasih juga hujan ke bawah, maka mereka wah udah ditanam. Nah, pupuk anorganik ditanam oke lah, bagus kalau ada waktu ya. Pupuk anorganik ditanam ya kalau belum matang ya sayang lah buat teman-teman. Tanah itu nanti jadi banyak patogen ya. Jadi itu banyak Phytophthora dan lain-lain. Bukan sebenarnya kadang-kadang dia ngomong wah terlalu ribet ya. Sebenarnya ini memang untuk durian itu memang ribet, makanya harganya mahal untuk durian premium. Kalau durian yang biasa kan ditaruh aja ada tumbuh. Ya. Orang mana sering ke kebun-kebun, apa teman-teman customer Pak Roman kan ada yang kerdil, ada yang kurang bagus. Ya. Ini kebetulan kita ada di plot yang pohon yang kurang subur ya. Selalu saya maunya begitu Pak Roman. Ya, supaya fair kan Pak. Ya. Artinya tadi kesimpulannya bahwa setiap kebun yang ada yang punya Pak Ridho itu baik di Puncak maupun di Serpong dan juga di sini kurang lebih hampir sama perlakuannya Pak ya? Perlakuannya hampir sama, tapi saya di Serpong lebih irit. Karena saya itu kan untuk percontohan, tapi ternyata hasilnya lebih bagus. Ya, itu pupuknya 1 bulan. Saya rasa itu saya pakai 0,5 itu. 0,5 ya? Ya. Sekarang sini juga saya pakai 0,5, maksimum 0,3, 0,5 dikali itu. Jadi 300 gram saya bilang itu. Ya. Sampai 500, pohon besar 500, pohon yang kecil-kecil 300 saja. Ya. Ternyata tapi itu juga sangat tergantung sama mineral alam yang ada di sini. Kandungan mineral alam. Ya, karena mungkin sini tanahnya cukup bagus ya. Banyak yang ngomong ini saya bikin busut, tanahnya unsur haranya udah kebuang semua. 20 tahun baru bisa balik, ada yang bilang gitu. Tapi saya lihat waktu kita bikin busut malah tanah top soil yang kita bikin di sini. Betul. Ya. Top soil yang dikumpulin. Nah, ini Pak Roman lihat ini. Ya. Pertumbuhannya cukup bagus ya. Perkembangan nih Pak. Lihat itu batangnya. Ya. Sebenarnya kalau yang 2 tahun lebih. Saya bawa beberapa teman ya Pak, yang udah pengalaman. Dia nggak mau lihat daun lah. Dia lihat batangnya aja udah. Dia lihat warna batangnya nih, warna agak-agak coklat begini. Ya udah aman ini. Nggak ada penyakit katanya. Betul Pak. Ini satu hal ini, lihat anak-anak potong ini salah. Nah, memang akar jangan tenggelam. Ini yang bagus ini. Ya. Saya kemarin suruh ambil semua. Tapi ini mereka potong ini. Potong. Ini lihat oci yang patah. Iya. Ini anginnya kencang. Angin kencang. Saya pengalaman Pak. Ini patah kita potong. Itu Pak Roman lihat ini. Iya. Ya. Oci juga. Iya. Mungkin kalau ada yang mau tanya ya, kalau ada yang mau. Sebenarnya kalau saya lihat pertumbuhannya seperti begini saya juga nggak terlalu menghendaki. Tumbuh kayak bayam begini lihat ini.
sekali tumbuh langsung 30 cm. Ya nggak boleh sebenarnya Pak. Nggak boleh Pak ya? Lihat melihat begitu. Ya. Lihatin. Terlalu cepat. Lihat ini sekali keluar ini. Ya. 30 cm. Kalau kecil. Nih. Iya. Oci emang kayak gini nih biasanya nih. Ini lihat ini. 30. Jadi ini Pak Roman lihat ini ya. Di sini ya. Ini kaku ya. Kaku Pak. Coba Pak Roman patah-patah. Kaku ya. Tebel ya? Hah? Jadi tebel ya daunnya? Tebal ya. Tebel Pak. Jadi gini Pak Roman. Daun ini, Oke. daun ini kalau kita lihat, kita bisa lihat ada yang begini nanti kita bisa lihat. Saya kalau memang perlu saya kasih tabelnya. Kalau warna ini kurang ini, warna ini kurang ini ada tabelnya. Bisa Ya, ditahu dari sana. nanti minta sama Pak Roman boleh. Jadi kita kasih ya. Sebenarnya daun ini kalau kita kasih NPK, ini daunnya cepat besar. Cepat besar NPK ya. Itu makro primer. Ya, kemudian kita juga lihat ada makro sekunder, ada mikro. Nah, kita lihat makro sekunder itu ada magnesium. Magnesium. Dia kalau di foliar ya, di foliar atau disemprot, Semprot. itu hijau daunnya bertambah atau klorofilnya. Jadi klorofil ini dari magnesium hijau. Ya. Kemudian Pak Roman bilang, oh daunnya saya mau besar. Kita bisa lihat ada mikro, zinc. Sedikit ya, ingat satu tangki yang buat anak-anak itu 16 liter. 16 liter, setengah sendok itu cukup lah. Zincnya. Nah, setengah sendok teh, jangan banyak-banyak. Ya, zinc. Dia akan lebar. Kemudian Pak Roman lihat kan, daunnya kan begini nih. Ya. Kalau begini permukaannya lebih lebar ya. Ya. Nah, ini berarti kalau begini kan masak makanan lebih banyak karena kena matahari lebih banyak. Betul. Pak Roman tambah namanya boron. Boron. Ya, boron. Oke. Kemudian Pak Roman lihat kan sudah besar, lebar dari zinc, rata lagi gini. Nah, supaya dia kuat daun ini, Pak Roman tambah lagi kalsium. Kalsium. Makanya selalu kita tiap tahun, tiap bulan itu kasih NPK ditambah kalsium plus boroni. Kalsium plus boron. Nah, di musim-musim penghujan kalsium ini penting sekali supaya batangnya keras. Tapi kalau matahari kurang, banyak yang mendung dan lain-lain. Aduh, Pak Roman bilang ini batang saya mau keras. Pak Roman bisa foliar. Kalau foliar kan langsung cepat. Langsung semprot gitu. Kalnit. Pakai kalni. Nah, kalsium sama. Itu tunggal lah udahlah. Biasa. Ya. Jadi ini untuk indikasi daun. Kemudian kita lihat daunnya warna pucat dan lain-lain itu kita bisa lihat baca dari sini. Nanti Pak Roman saya kasih tabelnya. Siap. Mungkin teman-temannya Pak Roman mau Dengan senang saya kasih ya. Ya. Kemudian dengan untuk tabel juga mulai dari program generatif sampai dia matang buah saya juga ada bikin tabel. Tapi itu tabel sebenarnya bukan saya yang buat Pak Roman. Siap. Saya belajar itu dapat dari Malaysia. Oke. Dari kelasnya Lee Kim Chi namanya. Kimchi. Lee Kim Chi. Kemudian ada pemupukan juga di situ. Masa-masa pemupukan juga ada dibuat sama Pak Catur juga. Jadi kita belajar aja. Kita nanti nambah-nambah sedikit. Ya. Nah, kalau untuk garis besar untuk apa namanya pemupukannya kita bisa lihat dari seri profitnya MTJ Merauke. Merauke Tetap Jaya. Nah, di situ ada yang namanya profit hijau. Nah, ini kita semprot profit hijau. Profit hijau. N-nya tinggi untuk hijau ya. N-nya tinggi ya. Nanti kalau dia udah mulai respon mau mata ketam itu profit merah. Nanti kalau dari mata ketam kan, kalau mata ketam kayak cherry kayak antesis itu dia tuh masa apa untuk apa pembuahan apa dari benang sari ke putik Pecah-pecah itu berarti ya. perkawinan itu antesis masa pembuahan lah. Kemudian dari antesis menuju ke korek api atau biasa kepala mancis. Nah, dari kepala mancis ke pimpong ke apel lebih besar lagi, ya. Apel ke matang 50%, 75% dan selanjutnya. Ya, itu perlakuan juga beda. Saya ada tabelnya. Kalau teman-teman mau kita kasih. Kenapa? Dari tabel itu teman-teman lebih gampang daripada nonton YouTube waktunya lama. Jadi tabel bisa lihat, oh daunnya warna ini kurangnya ini. Oh waktu masa pembuahan kita mau kasih unsur hara apa supaya bisa jadi ini. Nah, dari seri profit itu kita bisa lihat. Jadi profit itu profit hijau misalkan 27 N-nya NPK 27 18 9. Ya, kemudian ada yang ini profit merah 15 30 P yang tinggi ya, supaya dia respon pemain ya. 15 30 15. Jadi ada profit orange. Nah, untuk nanti dia udah
jadi dari apa bola pingpong kita kasih orange, ya. Kita lihat di situ ada naik lagi tuh, K-nya tinggi, ya. K-nya tinggi. Jadi kemudian ada profit maksi untuk masa pematangan di situ. Ya kita lihat di situ. Di situ mungkin berapa? 6, 27, 38. Itu dia punya. K-nya tinggi, P-nya tinggi dinaikin waktu mau petik ya. Tapi waktu profit orange itu kalau nggak salah, K-nya yang 39. K-nya 9, P-nya tinggi, turun. Itu berapa? 9 lah mungkin ya. N-nya juga kira-kira gitu. 89 itu. Nah, dari itu untuk foliar. Di tanah kita kasih subur kali lah. Subur kali. Nah, subur kali, kasih subur kali. Tapi kalau Pak Roman subur kali itu kan K-nya ada kan? Ya ada. Nah, K-nya tinggi juga. Dia ada S-nya juga, sulfur. Sulfurnya ada. Nah, ada S. Ada Mg juga. Magnesium. Ya, magnesium. Sulfurnya 18 kalau salah. K-nya 30 ya. Nah, kemudian kalau Pak Roman bilang, wah saya ini mau foliar, mau tambah lagi itu. Pak Roman bisa pakai kalium sulfat. Nah, K-nya tuh 52, sulfatnya tuh S-nya tuh 18. Ingat S-nya tuh untuk membuat aroma ya. Aroma. Untuk buah-buahan ya. K-nya untuk membuat rasanya manis karena dia memacu protein, karbohidrat dan protein. Gitu. Tapi Pak Ridho luar biasa loh. Kita Ya. kenal baru udah 4 tahun. Waktu itu Pak Ridho kan sama sekali nggak ada basicnya di pohon durian. Tapi ini Pak Roman yang kita ngomong ini mungkin ada yang salah ya. Sorry kalau salah ya. Karena apa? Saya sendiri ya baru belajar juga. Cuma kita coba yang di Montong bagus ya. Bagus. Saya coba di nangka, di alpukat, terus ruak. Itu alpukat bisa manis loh. makanya. Iya, coba Pak Roman Pak yang alpukat Apakah Serpong. lead serpong udah Manis. ngetop tuh banyak teman-teman yang udah pada bilang. Ya, tapi itu belum kita kasih keluar di Serpong. Saya dulu sudah pernah ngomong Pak Sigit kalau memang ada pekebun serius kita kasih interestnya. Ya. Pak Roman juga boleh kalau ada memang teman-teman yang serius ya, Ya. yang tanamnya seriusnya kita kasih interestnya. Itu mirip-mirip Miki, Ya. tapi beda Miki sama Miki. Dia punya buahnya lebih, bijinya lebih kecil, apa namanya rasanya lebih kering dan ada manis. Dan Kalau gede Miki lagi, kan nggak manis ya, iya tipis ya manisnya. lebih tipis kalau Miki. Nah itu kita tanam dari biji. Jadi semua klon tanaman itu kalau ditanam dari biji untuk menjadi lebih bagus itu kemungkinan lebih kecil. Nah ini mungkin ada satu ini yang bagus, dari 3 tuh pohon juga kurang bagus. Saya kalau kurang bagus biasa saya ganti yang lebih baik ya. Itu udah coba tuh, sudah umur 13 tahun kalau nggak salah. Ini tanaman dari patah. Hampir oci rata-rata yang patah. Iya. Semuanya oci. Ya itu musangking. Nah ini terkecil. Nah ini sekarang musangking ada perubahan ini. Tapi luar biasa loh info yang di-share sama kebun RB di YouTube-nya kebun RB. Tapi enggak, nanti kalau Pak Roman saya kasih tabel. Jadi nanti orang bisa gini ya. Warna daun begini kurang magnesium, kurang kalsium, ya atau kurang apa namanya unsur mikro, zinc, mangan, Fe. Kita tahu kalau untuk hijau daun itu kan Fe juga salah satu pemicu. Ya. Sulfur juga untuk memicu menambah hijau daun sulfur. Tapi di kandungan yang di tanah, kadang-kadang di tempat-tempat teman kita jadi gini. Saya sering dengar, udah dengan pupuk seadanya, pupuk kandang seadanya, pohon saya subur. Iya benar, kenapa? Di tanah itu sudah ada stoknya. Tapi kalau bagaimana di orang lain yang mendengar itu menanam di tempat yang beda sama tanahnya? Betul. Kasihan lah. Betul Pak. Ya? Ya. Orang tanam total nggak ada hasil. Saya dengan seadanya pupuk kandang subur. Orang yang nggak ngerti treatment bagaimana untuk pematangan sama pupuk organik ini, Betul. ya fermentasi yang sempurna, dia beli, kemudian pohonnya busuk akar dan lain-lain, kan kasihan. Artinya Ya. tidak serta merta pakai kotoran kambing itu bisa sama suburnya karena kita tidak pernah tahu kandungan alam yang ada di dalam tanah tersebut. Ya, begini, kalau di negara maju itu kan ada yang namanya SOP untuk membuat suatu produk. Betul. Dan mereka punya tanggung jawab. Kalau kita beli, wah udah matang Pak, kita tanam. Pohon kita mati, bisakah kita komplain sama yang orang itu? Enggak. Tidak bisa Pak. Ya, tidak ada jaminan, tidak ada garansi. Sebenarnya kita sekarang bisa beli itu vermicompost yang dari bahan bakunya itu belatong tebu. Di Jawa Tengah, di Malang ada tuh.
Ya di Malang itu ada bapak itu, saya sebenarnya juga nggak terlalu mahal, mungkin harganya 2 kali dari pupuk kandang kambingnya. Nah, itu lebih aman saya rasa dari belakangnya, bukan dari bahan. Kan sebenarnya bisa juga kalau cacing kan dari kohe yang udah amoniaknya udah terurai, bisa kan hidup ya. Ya, tapi ya ini pilihannya. Cuma sebenarnya kalau Pak Roman kirim pupuk, kalau bisa mereka itu yang tanam berhasil. Jangan. Saya kasihan kadang-kadang lihat teman saya tanam banyak Pak. Kemudian belakang mereka udah mulai ikut YouTube kita. Walaupun saya nggak benar 100% ya. Ya. Kita juga tanya kanan kiri, belajar, dan saya baca textbook. Kan ada orang cuma dengar dari YouTube. Ya, saya baca textbook. Ya. Jadi misalnya nitrogen gunanya untuk apa? Nah, fosfat untuk apa? Fosfat misalnya garis besarnya untuk akar sama respon tumbuhan. Nitrogen untuk hijau daun, memacu pertumbuhan. Ya. Ya, NPK, AK itu untuk sebagai transportasi hasil fotosintesis dari daun kayak ini. Dan dia juga membuat karbohidrat, protein, sehingga kalau banyak kalsium manis pohonnya. Ya itu nanti dan selanjutnya nanti ada di situ. Ada tabelnya. Nanti Pak Roman bagi sama teman-teman. Kita kalau bisa sama pekebun, petani, teman-teman penghobi, kalau bisa semua sukses lah. Amin. Nah, kalau bisa saya juga dikoreksi, bukan dikoreksi kalau ada yang salah. Sebenarnya kalau saya ngomong begini, saya juga kadang-kadang lihat YouTube-nya. Kalau ada yang salah kan saya udah terbantu kan. Kadang-kadang orang takut kasih tahu sama orang lain. Betul. Ya, kalau kita bicara aja, tapi kita nggak punya niat untuk buat orang salah ya. Tapi kita punya niat untuk buat semua sukses, biar perkebunan di Indonesia bisa jalan ya. Durian bisa lakukan. Ya untuk durian ini perawatannya memang harus ekstra hati-hati. Makanya dibilang durian premium. Dan kalau gagal 1 tahun sekali berbuah, waduh sayang sekali. Ya. Saya kadang-kadang bicara dengan beberapa narasumber, ya pendapatnya ada yang beda-beda sedikit, tapi nggak banyak ya. Nah dari situ saya bisa ambil beberapa kesimpulan dengan pengalaman saya di kebun kita sendiri. Yaitu semua mereka udah berusaha untuk bagaimana mau memberi edukasi ke masyarakat sama pekebun. Tapi yang paling penting adalah kita harus tekun. Dan Pak Roman ada satu, itu yang kita ngomong semua tadi panjang lebar. Ada satu yang paling penting, air. Ya itu nggak boleh. Kalau nggak ada air, semua nguasain yang kita ngomong tadi percuma. Ya. Betul. Air. Setuju Pak. Setuju. Ya, tapi saya juga lihat ada beberapa yang tanam dengan keadaan seadanya, airnya nggak dipersiapkan. Itu sebenarnya kalau bisa tuh jangan tanam durian semua. Tanam pohon-pohon lain supaya bisa menghasilkan. Kalau durian 1 tahun sekali, tahu gagal, kasihan loh. Nggak ada ini ya. Harus ada tanaman untuk Ada orang yang tanam avokat, ada yang tanam jambu, nangka, apa yang lain-lain ya, belimbing dan lain-lain. Mungkin dipisah aja. Tapi kalau udah mantap, air siap, udah jalan lah. Ya anggap aja ini nama-namanya benar-benar ini mau spekulasi, tapi dengan kerja keras, bukan spekulasi dengan nanti kita rugi ya. Betul. Ya mudah-mudahan semua teman-teman bisa berhasil. Amin. Kita lihat ini, kita tanam sini ada mangga seperti ini. Ada nangka. Enak sekali ini mangga. Cok kanan. Ya. Luar biasa. Tapi ini saya tanam di sini supaya kalau kita datang sini sama teman-teman, kalau durian kan setahun sekali. Kalau mangga sepanjang tahun ada. Ya, kalau nangka juga sepanjang tahun. Betul. Nanti saya akan tanam itu srikaya boleh itu yang besar. Srikaya yang yang srikaya impor Pak. Australia punya besar. Itu bagus loh. Ya, kalau mungkin ada yang mau tanam coba mangga Miyazaki. Kalau enggak mangga Miyazaki, tapi kadang saya beli juga enggak asli katanya. Itu kayak mangga yang warna merah. Yang kayak ungu gitu warnanya. Miyazaki. Mangga apa yang? Tapi ada satu yang dari Australia besar, warnanya juga begitu. Ya. Ya itu untuk sambilan aja. Karena mangga kan mungkin yang paling terkenal di daerah Probolinggo, Jawa Timur. Secara geografis letaknya memang paling tepat di sana unsur haranya. Jadi sekali lagi unsur hara yang ada kandungan di dalam tanah itu sangat mempengaruhi produktivitas kita punya tanaman, klon apapun. Jadi misalnya orang dengan dikasih ini orangnya bisa tumbuh sehat dan lain-lain. Nah begitu juga tanaman di lokasi yang tepat bisa menghasilkan tanaman yang bagus. Kalau dibilangin grade-nya grade A. Oke,
Ya. Terima kasih. Itu Boy, ya Boy. Nanti kalau ada yang mau minta tabel, Ya. kita kasih ya. Kita berusaha bagaimana untuk teman-teman lebih gampang. Dari tabel langsung lihat. Kalau baca-baca buku susah. Ya. Tabel bagaimana cara dari proses mau respon pembungaan dari apa 3 bulan atau 2 bulan sebelum mata ketam itu sampai matang itu kita ada tabelnya. Betul. Tapi tabel ini sebenarnya kita juga dapat dari tempat lain. Kita distribusi ke yang lain kan baik ya. Terus tabel untuk indikasi dari daun kekurangan unsur hara juga ada. Ini kasih Boy semuanya. Siap. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan Pak Roman hari ini Bermanfaat. bisa bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf sekali lagi karena saya masih pemula ya. Tapi kita berusaha ngomong ya supaya sahabat tahu bisa buka wawasan teman-teman. Betul. Ya, kita bisa sama-sama menuju keberhasilan. Durian. Oke. Khususnya pendurian di Ya. Indonesia. Makasih, Terima kasih Pak. banyak. Ya. Terima kasih nih. Ya. Mantap. Yuk kita makan dulu. Ayo, ayo.